Indonesia dengan pemerintah provinsi. Keberadaan institusi penelitian seperti Loka Pengkajian Teknologi Pertanian LPTP Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik yang menjadi salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Aladin S. Mengga usai membuka diskusi pengkajian teknologi pertanian yang diselenggarakan Badan Likban Kementerian Pertanian di ruang rapat kantor gubernur. Menurut Wakil Gubernur, luas areal pertanian yang ada saat ini dari tahun ke tahun cenderung semakin berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian untuk wilayah pemukiman. Untuk menanggulangi masalah tersebut, harus dilakukan intensifikasi areal pertanian melalui penerapan teknologi pertanian yang mengacu kepada kebutuhan wilayah oleh institusi penelitian seperti Loka Pengkajian Teknologi Pertanian. Jadi tidak melakukan terlalu banyak ekstensifikasi. Kita sadar bahwa lahan itu makin lama makin menipis. Sedangkan jumlah penduduk kita bertambah. Untuk sementara, lapangan kerja masyarakat itu lebih pada lahan. Dan investasi mereka itu pada lahan. Tetapi cepat atau lambat, satu saat lahan itu akan berubah fungsi. Kementerian Pertanian sejauh ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat melalui beberapa program, diantaranya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional P2BN, Program Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, Gernas Pro Kakao, serta pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Lakukan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lokasi non-pertanian. Untuk mengatasi permasalahan itu, Loka Pengkajian Teknologi Pertanian LPTP Sulawesi Barat telah mengadopsi beberapa pola pertanaman yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas tanaman padi. Salah satunya adalah pola pertanaman pada sistem jajar legowo 21. Uji coba pola pertanaman sistem jajar legowo 21 ini oleh penyuluh BP3K Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Safarudin SP, diakui memiliki beberapa kelebihan diantaranya. Seluruh tanaman pada posisinya berada di pinggir sehingga mendapat sinar matahari yang cukup dan sangat baik dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Kondisi ini akan memacu peningkatan populasi tanaman antara 25 hingga 30%. Selain itu, penggunaan pupuk dalam sistem jajar legowo 21 juga sangat efektif dan efisien. Itu kami tanam, saya tanam dengan sistem jarak tanam legowo 21. Ya, legowo 21. Jadi ini juga legowo 21 kalau di Polewali Mandar masih tergolong baru. Walaupun di luar sana di provinsi lain, khususnya di Jawa, teman-teman di Jawa itu legowo ini bukan persoalan baru. Safarudin menjelaskan, dalam uji coba pola pertanaman jajar legowo 21 di Kabupaten Polewali Mandar, LPTP Sulawesi Barat menggunakan dua sistem, yakni sistem tanam benih langsung atau tabela, serta sistem tanam pindah atau tapin. Program intensifikasi dengan rekayasa teknologi pertanian terus dikembangkan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian LPTP Sulawesi Barat sebagai upaya meningkatkan produksi tanaman pangan di daerah ini. Dalam program intensifikasi ini, selain melakukan uji coba pola jajar legowo 21 sistem tanam benih langsung atau tabela, LPTP juga melakukan uji coba pola jajar legowo 21 sistem tanam pindah atau tapen di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Menurut TBPP Kecamatan Campalagian Safarudin, dalam uji coba tanam pindah di BP3K ini digunakan varietas Cibogo, sebab varietas Cibogo dianggap paling cocok dengan kondisi alam setempat. Kelebihan dari sistem tanam pindah ini adalah saat musim hujan, benih yang sudah ditanam tidak akan bergeser dari titik tanam, sedangkan pada sistem tabela, benih yang ditabur
kemungkinan akan terhambur dan bergeser dari titik tanam sehingga pertumbuhannya menjadi tidak beraturan. Varietas Cibogo ini daunnya melebar sehingga mungkin sangat berbeda dengan Ciapus yang daunnya tegak, sehingga pada saat pertanaman dia bertumbuh bersamaan, ini kelihatan perbedaan tinggi. Saparudin menjelaskan, pengembangan tanaman padi dengan pola jajar Legowo 21 sudah lama diterapkan di Pulau Jawa dengan hasil panen yang lebih tinggi, sehingga SLPTT Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menganjurkan agar pola jajar Legowo 21 ini juga diterapkan di Provinsi Sulawesi Barat. Memenuhi instruksi Presiden tentang pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat, Kementerian Pertanian melalui Loka Pengkajian Teknologi Pertanian LPTP Sulawesi Barat telah menyiapkan 6 rumah pangan lestari RPL percontohan yang berfungsi sebagai kebun bibit desa untuk mensuplai bibit sayur-sayuran kepada masyarakat. Penanggung jawab RPL Desa Soreang Palipi, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Nur Nafsi mengatakan, di RPL percontohan ini telah dibuat kebun bibit desa sebagai tempat persemaian sejumlah bibit sayuran yang akan diberikan kepada masyarakat untuk ditanam di lahan pekarangan mereka. Di samping sebagai memiliki fungsi keindahan, pekarangan itu juga menarik untuk ditatap mata. Terus pengembangan kawasan rumah pangan lestari ini merupakan model yang akan kita kembangkan ke masyarakat. Pengembangan rumah pangan lestari untuk program pemanfaatan lahan pekarangan mendapat apresiasi dari Kepala Desa Soreang Palipi, Wardin Wahid. Menurutnya, kebun bibit desa di rumah pangan lestari sangat membantu masyarakat untuk memperoleh bibit sayur-sayuran dalam memanfaatkan pekarangan mereka. Tadinya mungkin dia beli mengeluarkan kos ya 2.500 atau sampai 5.000 dalam satu hari, tetapi dengan adanya program ini ibu-ibu dapat menikmati sendiri, artinya segar, bergizi, dan ini sama sekali tidak punya pupuk yang mengandung zat kimia karena yang dipergunakan di sini adalah semua bahan organik. Sementara itu, Ketua KWT Bangkit Bersama Desa Soreang Palipi, Rahmawati mengatakan, pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran sangat membantu pengeluaran ibu-ibu di desa sebab kebutuhan sayur-mayur sehari-hari dapat dipenuhi dari kebun sayur yang ada di pekarangan rumah mereka. Baru 3 bulan masuk program EMKRPL dari Badan Litbang. Sudah ibu-ibu sangat antusias untuk melaksanakan program tersebut karena sekarang ibu-ibu sudah bisa merasakan manfaatnya dengan adanya program ini. Kepala Desa Soreang Palipi Wardin Wahid berharap bantuan bibit sayur-sayuran untuk pemanfaatan lahan pekarangan ini tidak hanya dinikmati oleh 50 kepala keluarga di setiap dusun yang menjadi desa percontohan, namun dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat.